Ya, sebenarnya ada satu agenda yang hari ini ingin kami lakukan, tapi karena proses dan perkembangan Sabtu Minggu ini, makanya agenda itu sedang kita undur kembali. Ya, ini komunikasi kami dengan tim sus. Lah, yang kedua, agendanya adalah kami datang ke suatu tempat untuk ngecek kembali apa-apa yang sudah kami dapatkan sekitar 2-3 minggu yang lalu di proses awal untuk memastikan kelengkapan informasinya dan kedalaman dari apa yang sudah kami dapat. Gitu. Lah, untuk minggu ini memang rencananya ada satu proses balistik yang sudah kami sepakati waktunya, terus juga pendalaman ke beberapa saksi lagi. Lebih spesifik Pak, mungkin agendanya apa yang hari ini akan ke tempat apakah itu yang dimaksud? Enggak, belum boleh kita utarakan, nanti malah kita enggak dapat. Tapi kami sudah kirim tim, sudah komunikasi agar kami mendapatkan konfirmasi lebih detail ya terkait 2-3 minggu yang lalu yang sudah kami dapatkan. Nah, ini masih terkait soal luka. Ya, kami kepingin satu proses yang lebih dalam lagi. Berarti hari ini tidak ada pemeriksaan selain yang mengunjungi suatu tempat itu, Pak? Iya, hari ini nggak ada pemeriksaan di kantor Komnas HAM, tapi ada pemeriksaan di tempat yang lain itu. Tadi kan ada beberapa perkembangan terbaru, ada Brigadir RR ya Pak, ditetapkan tersangka dari pasal 340. Dan apakah Brigadir RR ini sebelumnya sudah pernah diperiksa di Komnas HAM? Iya, Brigadir RR sudah pernah diperiksa oleh Komnas HAM. Apa temuannya waktu diperiksa itu atau pengakuannya? Iya, nggak bisa kami sampaikan, tapi memang kami sedang kemarin prosesnya kami sandingkan ya, kesesuaian keterangan satu dengan keterangan yang lain, kesesuaian antara keterangan RR dengan alat bukti yang lain. Nah, itu sedang kami lakukan, dan perkembangan ya kemarin ini ya yang menetapkan RR sebagai tersangka ya, kalau kita baca penyidikan 340 itu ya kurang lebih lah, kita hormatin teman-teman penyidik dan di kami juga sedang berproses. Oh, berarti dia datang pada saat ke Komnas HAM itu bersama dengan ajudan lain di hari pertama pemeriksaan para ajudan atau yang bersama Baradae atau kapan Pak? Yang gelombang pertama. Pak, ini kan hari ini kemarin begitu dari pihak pengacara Baradae mengungkapkan pernyataan baru. Pak, apakah ada kemungkinan dari Komnas HAM untuk memanggil kembali Baradae untuk diperiksa kembali? Sebenarnya ada dan tiada pernyataan dari pengacara, kami sudah mengagendakan itu. Karena sekali lagi kan kami melakukan apa yang sudah kami dapat, kami sandingkan dengan keterangan yang lain, kami sandingkan dengan alat bukti yang lain. Lah, itu memang memerlukan satu proses pendalaman berikutnya. Itu yang sudah kami lakukan. Ternyata kan perkembangannya seperti yang kita ketahui sangat cepat ya. Terus ada pengacaranya yang awalnya mengundurkan diri terus ganti pengacara yang baru. Nah, kami nggak mendapatkan apapun statement dari pengacara yang baru yang ditujukan langsung pada Komnas HAM. Tapi memang Komnas HAM ya ketika menyandingkan persesuaian keterangan mereka dengan alat bukti, terus keterangan para ajudan dengan keterangan-keterangan yang lain maupun juga dengan alat bukti yang lain, memang kami memerlukan untuk mendalami ulang. Artinya akan diagendakan ulang ya Pak ya terkait dengan pemeriksaan lebih mendalam itu? Iya. Pak, kuasa hukumnya kemarin menyatakan kalau Baradae itu melakukan penembakan atas perintah atasan. Apakah Komnas HAM punya catatan terkait hal itu Pak dalam pemeriksaan? Kami belum tahu apa yang disebut oleh pengacara Baradae yang baru ya. Tapi kami berangkat dari apa yang kami punyain sendiri ya. Kami memang membutuhkan permintaan keterangan sendiri setelah kami menyandingkan dari kesesuaian satu dengan yang lain, satu dengan alat bukti yang lain. Karena kan perkembangan kami juga cepat. Dari orang-orang yang sudah diperiksa Brigadir Baradae Riki juga, apakah dari keterangan-keterangan sebelumnya sudah ada juga yang mengarah ke misalnya Ibu Putri Chandra, karena tadi malam sudah mulai muncul ke publik? Semua keterangan ya mengkonstruksi semua peristiwanya. Jadi semua keterangan merekonstruksi semua peristiwanya, baik itu keterangan dari ADC maupun keterangan dari
keluarga Jambi maupun keterangan yang kita dapatkan dari alat-alat, misalnya dari cyber dan sebagainya. Ya semua itu kami konstruksi. Komnas HAM merasa butuh nggak keterangan dari Putri Chandra? Pasti butuh lah. Kan semua hal yang terkait keterangan tersebut, ya kan muncul nama Bu Putri dan sebagainya. Pasti kami butuh. Selama ini komunikasinya gimana Pak dengan pihak dari Putri? Kami sedang memulai dari awal ini. Ya semoga ada perkembangan yang menarik nanti di minggu ini. Mengagendakan juga untuk meminta keterangan dari Putri Chandra? Pasti kami akan mengagendakan. Sejak awal memang kami minta untuk mengagendakan itu. Cuman kan kalau di awal-awal kan memang kita semua mendapatkan informasi kondisinya traumatis dan sebagainya. Sehingga kami memang menyusurin satu-satu tahap ke tahap yang lain. Misalnya soal ADC, soal dokes, soal cyber gitu. Kan melihat ingin cepatnya selesai kasus ini, Pak. Kalau melihat Ibu Putri juga sudah muncul ke publik tadi malam. Apakah kemudian yang kita agendakan minggu ini dan kami punya kebutuhan yang sangat strategis itu adalah balistik yang sudah tertunda beberapa waktu. Jadi itu yang kami prioritaskan. Ya, semoga soal balistik ini minggu ini bisa segera bertemu antara tim balistik sama Komnas HAM. Pak, ini kan Ferdi Sambo dan istri sudah terpisah begitu ya Pak tempatnya, Pak Ferdi di tempat khusus gitu. Nanti untuk pemeriksaannya akankah mereka bebarengan di Komnas HAM atau akan sendiri-sendiri? Sejak awal semua orang yang kami periksa pasti kami tempatkan berbeda-beda. Karena itu penting bagi kami untuk melihat konsistensi dari pengakuan, konsistensi dari keterangan, konsistensi dari alat bukti. Ya. Soal nanti apakah waktunya bersama-sama ataukah berbeda, yang pasti ketika permintaan keterangan kami memang minta supaya berbeda-beda. Persis kayak yang kami lakukan di ADC. ADC kami pindahin, walaupun sama begitu waktunya, tapi antara ruang satu dengan ruang yang lain berbeda. Antara pemeriksa satu dengan pemeriksa yang lain juga berbeda. Jadi kalau ada 5 orang ya 5 ruangan, ada 5 orang ya ada sekitar 10 pemeriksa, yang 1 orang 2 pemeriksa dari kami. Pak, tapi karena sudah muncul ada kemungkinan nggak Pak Bu Putri ini akan diperiksa lebih cepat begitu Pak? Yang pasti kami agenda prioritasnya adalah balistik. Setelah balistik berarti? Kami berharap memang bisa segera ketemu, tapi prioritas kami saat ini adalah balistik. Pak, ini gitu ya. Pak Ferdi kan lagi ditempatkan di Makobrimob, ya. Pak. Sejauh ini perkembangannya gimana Pak? Komunikasi dengan tim sus, apakah nantinya Pak Ferdi itu diperiksa di Makobrimob atau di sini? Karena kan 30 hari gitu Pak. Kami sudah berkomunikasi dengan tim sus sejak minggu yang lalu soal Pak Ferdi Sambo. Tapi kan perkembangannya sekarang ada di Brimob. Awalnya kami memang minta di Komnas HAM. Tapi karena perkembangannya di Brimob, kami akan komunikasikan ulang. Kami memang buka opsi. Ya, apakah di Brimob ataukah di Komnas HAM. Walaupun harapan besar kami memang di Komnas HAM. Tapi kalau ada alasan dan lain sebagainya, ya monggo aja kalau di Brimob kami buka opsi itu. Itu ya. Ada lagi teman-teman? Penegasan Pak, berarti uji balistik pemeriksaannya tetap tanggal 10 ya? Kapan Pak? 10 itu hari apa? Rabu. Ya. Rabu. Jamnya? Ya, biasa jam 10 pagi. Udah ada kisi-kisi belum dari tim sus soal apa tuh perkembangan? Iya, kan disebutkan minggu lalu ditunda karena ada hal penting yang mereka dapatkan di dalam ini. Ya, kami belum mendapatkannya, makanya Rabu inilah yang harus mereka jelaskan apa kok penting, karena ditunda sampai 2 kali loh. Ini kalau nggak kejadian berarti ditunda 3 kali. Kalau cyber itu Pak, yang ponsel itu dan CCTV itu kapan? Apakah bisa di hari yang sama dengan balistik atau? Enggak, kami minta berbeda. Ya, kami bisa minta lebih cepat ataukah lebih lambat. Ya antara sebelum Rabu atau setelah Rabu untuk cyber itu, untuk tambahan yang 5 ponsel itu. Berarti sampai gitu sekarang belum ada jadwalnya Pak untuk cyber? Cyber sampai hari ini kami belum mendapatkan jadwal fix. Tapi memang kami tidak minta supaya itu digabung antara balistik sama cyber, itu berbeda. Kayak kemarin cyber kan panjang banget. Nah kalau itu digabung dengan balistik, padahal balistik juga penting bagi kami, yang pasti nanti permintaannya kami ingin komprehensif, ya nggak kekejar lagi nanti. Jadi memang harinya harus dibedakan. Gitu ya. Makasih banyak.